Waspada ria di bulan puasa, itulah tema kita di kesempatan siang hari ini dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan, dan kami persilakan kepada jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Ada 3 orang yang kami siapkan. Yang pertama atas nama Bapak Saiful Anwar. Boleh berdiri Pak Saiful Anwar, nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Arifin Nugroho. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Anwar, jemaah dari Masjid Agung Al-Barokah. Pertanyaan saya singkat ya, untuk Pak Ustadz Arifin Nugroho ya, insyaallah. Apa tips atau cara menjaga hati atau ibadah kita dari riya? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau pertanyaan tips itu ada tambahannya tips dan doa. Gitu. Begitu Pak Arifin. Silakan Ustadz Arifin Nugroho. Baik, apa tipsnya supaya kita ini menjaga amal supaya tidak riya? Begitu ya Bapak ya, pertanyaan luar biasa, Masya Allah. Karena yang bertanya pakai sorban, jadi memang pertanyaannya itu dalam. Ya. Masya Allah, lain ya. Supaya kita tidak riya, kita lihat dululah. Karena kalau riya ini kan pengen dilihat orang. Ya. Memang kita beribadah bukan tidak boleh dilihat orang. Kan repot kalau ibadah nggak boleh dilihat orang. Ntar sholatnya nggak pernah ke masjid Pak. Saya nggak mau riya. Gitu. Kotak infak lewat diem aja. Kok nggak masukin? Nggak mau riya. Ya, nanti dia kalau nggak riya larinya ke ujub. Jangan-jangan, hati-hati. Ya. Jadi orang itu memang kita dalam aktivitas keseharian itu kan kita ini makhluk bersosial ya. Pasti akan jumpa orang ya, pasti akan dilihat orang. Nggak ada masalah kalau kita melaksanakan ibadah kita itu dilihat orang, tidak ada masalah. Tetapi awalnya kita melaksanakan ibadah bukan karena dilihat orang itu. Niat, makanya selalu dalam niat itu ada apa? Lillahi ta'ala. Hanya karena Allah semata. Jadi bukan ketika mau sholat di sebelah ada bos. Masya Allah, takbiratul ihramnya aja 3 menit. Allah. Itu riya enggak? Belum tentu. Kan tadi Ustadz Fauzan udah bilang kita nggak boleh ngomongin riya apa enggak ya. Tapi kelihatannya kalau sampai ngelirik-ngelirik begitu ya, apalagi begitu posnya ternyata nggak jadi sholat, dia pergi langsung pakai sarung aja mereknya kudu kebaca. Baju muslimah udah, merek kebaca. Peci, nah, kalau bapak ini peci nggak riya insya Allah, nggak ada merek. Ya. Itu pengen dilihat orang. Kalau bawa tasbih aja tinggi tasbih. Subhanallah. Ya, itu orang paling susah dia hidup begitu. Sebab apa? Karena memang apa yang dia kerjakan karena Allah. Nah gimana caranya? Tadi kita tanamkan dulu. Lillahi ta'ala, ya Allah saya ingin mengerjakan ini karenamu. Makanya ada istilah riyadhah, dilatih Pak. Dilatih melaksanakan ibadah-ibadah yang ibadah itu nggak kelihatan orang. Latih. Kalau kita mau latihan, sholat kita itu tidak ada riyanya, tahajud. Makanya tahajud itu kan pahalanya tinggi sebab memang yang tahu hanya dia dan Allah. Repot kalau lagi tahajud pakai live. Allah. Yang susah sekarang ini ya untuk melatih. Latih betul. Kita menjadi terasing. Tidak ada manusia yang kita harapkan. Laksanakan ibadah itu. Ya. Sedekah. Lagi muter. Kotak infak. Diam aja. Nggak masukin Pak. Insya Allah. Lewat. Nanti begitu di luar ada kotak infak. Masukin. Gitu. Atau kalau mau dilatih. Supaya nggak ada omongan orang. Kalau mau infak 100.000 Pak. Bungkus dengan 2.000. Syep. Dilipat. Kelihatan cuma 2.000. Begitu kotak infak lewat. Gitu. Masukin. Kanan kiri mau ngomong apa jangan terpengaruh. Nih begitu katanya orang kaya 2.000. Ini lagi latihan ikhlas. Ini dalamnya 100.000. Ya.
Makanya tipsnya latih terus. Memang nafsu ini kan kalau nggak amarah lawamah kadang-kadang. Makanya harus dilatih supaya mutmainah. Banyaklah ibadah kita itu yang sendiri. Tinggalkan hal-hal yang sifatnya itu mau dilihat orang. Ini orang sekarang ini cuma mau makan aja dipoto, Pak. Bu, kalau mau makan dipoto dulu nggak? Enggak, saya mau Ustaz. Alhamdulillah. Tuh ya. Kita lepaskan diri dari manusia. Hanya bergantung dan koneksi hanya pada Allah. Dilatih terus sambil jalan lillahi ta'ala. Jangan terbang karena pujian. Tadi Ustadz Fauzan bilang begitu kan. Makanya jangan nunggu-nunggu pujian. Orang sekarang mah habis di-update status dilihat likes-nya berapa. Kadang-kadang ibadah pakai diminta. Jangan lupa ya subscribe, likes. Ya, itu kan berarti minta begitu. Ya. Murnikan semuanya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz Arifin Nugroho atas jawabannya. Berikutnya kami persilakan Ibu Kartini. Boleh berdiri Ibu Kartini, akan dijawab oleh guru kita Ustaz Fauzan Hidayatullah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Kartini dari Majelis Taklim An-Nur, Keranggan Permai. Pertanyaannya singkat, padat. Sebetulnya kaitannya dengan ria, dengan medsos tadi yang katanya nggak boleh kalau niatnya ria, innamal a'malu binniyat. Cuman pertanyaan saya, gimana caranya mengajak untuk mengaji dan bersodakoh di bulan Ramadan ini, tapi kitanya yang ngajak tidak terkesan ria. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat menarik sekali nih atas nama Ibu Kartini ya. Silakan Ustaz Fauzan, bagaimana ngajak orang di medsos tapi supaya kita tidak terjebak di ria nih, repot juga nih Ustaz, dilema Ustaz, gimana Ustaz? Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaannya sangat bagus ya Bu ya. Bagaimana ketika kita bersedekah ya, mengajak kebaikan atau kita melakukan untuk bisa orang lain itu ikut kebaikan dengan apa yang kita ajak, itu kita mengajaknya tidak terkesan ria, begitu ya. Salah satu kesuksesan dakwahnya Nabi yaitu adalah dengan dakwah bil hal, dakwah dengan contoh dan teladan. Tentu seperti yang saya sampaikan di awal, memang kita tidak bisa menjudge, mengklaim, menuduh orang itu ria atau tidak. Karena urusan itu adalah urusan dirinya dengan Tuhannya. Tapi tentu akan terlihat mana yang mungkin orang itu betul-betul menjalaninya dengan ikhlas atau mungkin hanya sekedar hanya ingin mendapatkan pujian. Gitu ya. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau berbicara ria itu Nabi itu memberikan perumpamaan. Itu memang sangat tipis sekali. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam penjelasan ayat Quran surat Al-Baqarah, fala taj'alu lillahi andada, itu ditafsirkan kata andada tandingan Allah. Itu penjelasannya salah satu pendapat riwayat adalah asyirk. Yang dimaksud syirik di sini adalah riya. Dan itu diberikan perumpamaan, itu tipisnya perbandingan orang yang riya dan tidak riya itu seperti orang atau seperti semut kecil yang berjalan di atas batu hitam yang licin di kegelapan malam. Nah, ini sangat luar biasa. Nah, bagaimana cara kita? Paling tidak tadi sebagaimana Ustadz Arifin sampaikan, yang pertama kita luruskan dulu niatnya. Niatkan karena Allah. Maka kalau bicara tingkatan ikhlas, kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad, beliau menyampaikan bahwasanya tingkatan ikhlas yang pertama itu adalah ketika ia melakukan perbuatan, memurnikan dirinya untuk terlepas dari perhatian orang. Dalam artian perhatian di sini bukan orang lain itu tidak boleh tahu, tapi bagaimana dirinya. Ya, jangan sampai ada ingin dipuji, ingin dinilai lebih dan sebagainya. Yang kedua, tingkatan yang kedua baru dia mengharapkan karena Allah atau mengharapkan karena ingin mendapatkan balasan akhirat. Yang ketiga itu ingin mendapatkan balasan dunia. Tetapi paling tidak sebagaimana yang tadi ditanyakan bahwasanya bagaimana yang pertama kita luruskan niat. Yang kedua, kita berikan contoh teladan yang baik. Kalaupun kita memberikan contoh perumpamaan yang tujuannya betul-betul untuk mengajak kebaikan, boleh.
Mungkin kita ingin menyampaikan, menceritakan dari perjalanan nikmat kita. Makanya kan Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ceritakan nikmatmu, tapi ingat tetap niat kita itu untuk dakwah karena Allah, bukan karena ingin dipuji dan lain sebagainya. Kalau kita tidak atau khawatir itu termasuk atau akan berpotensi ria, ya lebih baik kita hindari. Ya, kalau tidak bisa juga mungkin bisa dengan strategi lain, dengan cara sirriyah, kita ajak dari orang, ya dari satu kepala dengan orang yang lain, ya dari satu mulut dengan mulut yang lain, dengan secara itu mungkin juga bisa kita mengajak kebaikan. Sehingga banyak cara untuk bisa kita lakukan. Yang terpenting bagaimana kita menjaga kesucian hati kita. Niatkan karena Allah, bukan karena oleh, tapi apalagi karena oleh-oleh ya Bu ya. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian insya Allah yang paling penting sebagai penutup, Syekh Dr. Mustafa Asibai mengatakan ar-ra'dul ladzi la ma'a ma'ahu la yunbitul ushba wa kadzalikal amalul ladzi la ikhlasu fi la yuthmirul khairat. Petir yang tidak dapat menurunkan hujan itu tidak dapat menumbuhkan tanaman. Begitu pula perbuatan yang tidak diiringi niat yang ikhlas itu tidak akan menghasilkan kebaikan. Mudah-mudahan kita ikhlas dalam mengerjakan. Amin. Dan mudah-mudahan ikhlas kita ini membuahkan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Fauzan Hidayatullah. Masih ada sedikit waktu, saya akan berikan satu kesempatan lagi kepada jamaah bapak-bapak. Ada silakan boleh berdiri Bapak. Oke, mic-nya sudah nyala Pak. Oke, berdiri. Mic-nya sudah nyala, disampaikan pertanyaan dan diperkenalkan namanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Raharjo. Saya bertanya Bapak Agus Raharjo. Ya. Baik. Intinya aja tadi mengenai ria, teringat kepada surah Al-Ma'un ya, ayat ke-6 ya, ria intinya. Sementara saudara kita seperti di surah Al-Hujurat ayat 10, umat Islam itu bersaudara. Kita berdiam diri dan tidak antipati terhadapnya. Mohon penjelasan Pak Ustadz, apakah nanti kita akan diajab sama Allah di alam barzah? Mohon penjelasan. Baik, terima kasih. Silakan Ustaz Arifin Nugroho. Singkat saja Ustaz. Iya. Jadi bagaimana orang kalau dalam surah Al-Ma'un itu kan diantaranya yang akan mendapatkan azab dari Allah adalah riya, gitu ya Pak ya. Saya akan mengambil yang sesuai dengan materi kita. Gampangnya begini, kalau ada orang yang nampak berbuat kezoliman dengan riya, dan kita tahu bahwa sesama muslim itu adalah bersaudara, maka tugas dan kewajiban kita sebagai saudara adalah menyelamatkan saudara kita. Menyelamatkannya dengan apa? Ya menyelamatkannya dengan cara yang baik dan bijak. Jangan menyelamatkan dengan menghujat. Ada orang riya, kita hujat di luar. Ah, dia mah orangnya riya. Nah, ini namanya ya memadamkan api dengan solar, bensin. Ya, jadi bukannya selesai, tapi nimbul permasalahan lagi di sana. Makanya kalau kamu melihat kemungkaran, pertama kali kita diminta untuk membenarkannya dan memperbaikinya dengan tangan kalau kita bisa. Kalau nggak bisa dengan lisan, kalau nggak bisa dengan hati. Maka kita lihat kemampuan kita. Kalau kita bisa untuk mencegahnya dengan tangan, bagaimana caranya supaya dia tidak riak? Kalau kita atasan, kita langsung bisa bilang, panggil dia. Begini, begini, begini. Kamu tahu nggak kalau ini adalah perbuatan yang buruk? Ya, tapi kalau kita setara, ya duduklah bareng sambil ngobrol, sambil ngopi. Janganlah riak, begitu. Tapi kalau misalkan kita nggak punya kemampuan, jauh nun di sana dia tidak terjamah oleh tangan kita dan suara kita, di sepertiga akhir malam dalam sujud kita sebut namanya. Supaya apa? Mereka Allah jaga sehingga mereka mampu untuk melaksanakan apapun lillahi ta'ala. Begitu kurang lebih. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz Arifin Nugroho. Ustaz Fauzan juga tadi telah menjawab pertanyaan dari jamaah kita. Nah pemirsa, di segmen berikut kita akan masuk dalam segmentasi Dai Damai Indonesia. Nanti Ustaz Fauzan Hidayatullah akan bersama-sama untuk memberikan komentar bagaimana penampilan dari anak-anak kita atau adik-adik kita dalam Dai Cilik Damai Indonesia. Sesaat lagi.